Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Mustafa Gufron, NPM 1901012043. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu yang pertama, bagaimana konsep merdeka belajar pada pendidikan 4.0. Yang kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran dan hadis serta pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0. Yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan pendidikan 4.0. Yang keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran dan hadis dan pembelajarannya sesuai dengan era pendidikan 4.0. Yang kelima, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran, hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Baik, yang pertama yaitu bagaimana konsep merdeka belajar dan pendidikan 4.0. Konsep pendidikan merdeka belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif peserta didik. Artinya peserta didik akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan peserta didik agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam penyelesaian masalah. Sebab dalam industri 4.0 basisnya adalah data teknologi, dengan kata lain informasi yang bisa diakses oleh semua orang. Peserta didik yang tidak mampu menganalisis semua informasi tersebut tentu akan gagal membuat analisis serta kesimpulan yang benar dan akurat. Hal ini tentu akan menjadi masalah ketika para peserta didik masuk ke dunia industri yang telah mengadopsi machine learning dan kecerdasan buatan atau AI. Kemudian yang kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Yaitu membuat rancangan pembelajaran adalah tugas guru. Rancangan pembelajaran sebenarnya harus up to date, artinya harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Karena yang ditanyakan pada era pendidikan 4.0 itu adalah, maka sebenarnya rancangan pembelajaran dikembangkan, yang harus dikembangkan adalah sumber daya manusianya. Dalam hal ini guru, jika guru sudah mumpuni dalam hal teknologi, selanjutnya perlu diperhatikan juga yaitu kelengkapan fasilitas teknologi yang sudah ada di sekolah. Jika semua sudah mumpuni, barulah rancangan pembelajaran dibuat. Rancangan pendidikan Al-Quran dan hadis era pendidikan 4.0 adalah dengan memanfaatkan teknologi sebaik mungkin agar dapat menarik perhatian peserta didik. Misalnya video tentang sejarah turunnya ayat tersebut atau asbabun nuzulnya, atau dengan menyajikan gambar-gambar yang ditampilkan dengan proyektor yang kemudian peserta didik mengamati dengan seksama gambar tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Penggunaan strategi pembelajaran Al-Quran dan hadis harusnya disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Maka dari itu, berikut ini adalah beberapa macam strategi pembelajaran Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Yang pertama, peserta didik diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari solusi di web yang berisi konten pendidikan agama Islam yang sudah terpercaya. Kemudian dalam pengumpulan tugas, peserta didik mengirimkan tugasnya melalui email.
Kemudian yang kedua, guru melakukan pembelajaran dengan sistem online, yaitu dengan memantau aktivitas dan memberikan arahan kegiatan positif peserta didik di sosial media, sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat positif dari kemajuan teknologi yang begitu pesat dan dapat mengurangi pengaruh negatif dari canggihnya teknologi tersebut. Kemudian yang keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Pengembangan media pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0 yaitu bisa dengan menggunakan e-learning, yang mana di dalamnya memuat tempat presensi. Materi bisa berupa soft file ataupun video, tempat diskusi, dan juga tempat pengumpulan tugas sekaligus, sehingga peserta didik dapat mengulang materi yang sudah diberikan dan juga mengerjakan tugas kapanpun sesuai waktu yang ditentukan, sehingga peserta didik dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Salah satu pengembangan lain yaitu bisa juga melalui tugas pembuatan video, yang mana dalam pembuatannya itu memerlukan konsentrasi di depan layar, mengedit video, dan pembuatan video sekreatif mungkin. Kemudian yang kelima, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Al-Quran hadis adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran, sehingga mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan, menyalin dan menghafal ayat-ayat yang terpilih, serta memahami dan mengamalkan hadis-hadis pilihan sebagai pendalaman dan perluasan kajian dari pelajaran Al-Quran hadis. Dalam keadaan darurat pandemi COVID-19 ini, pembelajaran model PDR, belajar di rumah, yang dianjurkan oleh pemerintah menjadi solusi terbaik. Pembelajaran bisa menggunakan WA dan aplikasi Google Form yang sekiranya memudahkan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi. Namun masih ada saja kendala yang terjadi dikarenakan ada beberapa peserta didik yang tidak memiliki HP Android dan pulsa data untuk mengakses internet. Selain itu, peserta didik terkadang tidak terlalu fokus dengan materi pembelajarannya karena terpengaruh dengan game-game yang lebih menarik. Serta dalam proses penentuan nilai dalam hal kemampuan membaca Al-Quran dengan fasih dapat menggunakan video call, akan tetapi memerlukan waktu yang cukup lama dan kuota internet yang sangat banyak. Sekian, terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.